Oke teman-teman, ketemu lagi di Sekolah Motekar, ekosistem belajar yang menjadikan tekad, kemauan, dan kebersamaan sebagai modal belajarnya. Oke, kali ini di sesi kali ini kita kedatangan tamu. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng salah satu siswa di kelas reguler Sekolah Motekar. Namanya Ainul. Sehat, Nul? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ainul ini kalau di sekolah, ya emang sekolah sih. Sekolah di Sekolah Motekar, dia kelas 2 SMA ya? Ya, Betul ya? Kelas 2 SMA. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Ainul. Ainul, kalau boleh tahu sekarang nih lagi sibuk apa, Nul, sekarang? Kalau sekarang kan sekolah ya. Ya. Terus aku sambil berjualan di rumah, berjualan takjil. Oh, Di depan lagi rumah. jualan Ya. takjil. Jadi sekarang lagi sibuk itu? Ya. Lagi sibuk jualan takjil. Ya. Apa aja yang dijual, Nul? Ada lumpia ubi lumer, sama risol mayo, sama es campur, sama es teh jumbo. Ada 4. Ya. Aduh, kayaknya enak-enak ya. Ya. Ini nggak apa-apa ya? Kita ngobrolin makanan lagi puasa nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, itu jualannya ada takjil ya, ada makanan sama minuman. Iya. Itu kamu sendiri yang bikin. Iya. Boleh diceritain dong gimana? Bisa kamu bikinnya bisa? Bisa. Bisa. Kamu tahu dari mana itu cara bikinnya? Searching di sosmed, lihat di sosmed gitu. Terus aku punya ide, aku pengen jualan di rumah gitu. Jualan di rumah. Apalagi kan waktu puasa ya. Jadi lumayan buat Rame ya. kegiatan caranya. Ya. Udah mulai atau baru mau mulai? Udah mulai. Oh, udah mulai. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan jualannya lancar, laku. Amin. Amin. Nanti kalau udah nggak bulan puasa bisa dibawa makanannya ke sini Ya. sambil podcast. Iya. Oke, kita selanjutnya mau ngobrolin riset, Nol. Ya. Nah, riset semester lalunya Ainul tuh tentang apa sih? Kalau boleh tahu. Riset aku tuh kemarin tuh roti garlic. Tentang roti garlic. Tentang makanan lagi berarti, kuliner. Ya. Jadi Ainul nih, kamu seneng banget ya sama kuliner ya? Ya, suka Kamu banget. seneng makan apa seneng gimana? Seneng makan. Seneng makan, tapi kok kurus sih? Harusnya seneng makan kan biasanya gemuk, bro. Iya sih. Aneh ya? Gak dimakan Ya. mungkin sama kamu ya? Dimakan. Oh, dimakan. Ya. Oke, jadi emang kamu senengnya ketertarikannya sama kuliner. Ya, sama. Jadi kamu emang seneng kuliner, terus akhirnya deh tertarik dan meriset kuliner, Ya. gitu ya. Ya, gitu. Kemarin jadi temanya roti garlic. Ya. Roti garlic itu apa sih? Jadi ya roti yang ditaburin sama olahan bawang putih. Olesannya kan bawang putih kayak Ya. cabai seledri, terus madu sama margarin diaduk, itu bikin yang harumnya itu roti garlic. Itu pengharumnya. Ya, pengharumnya. Jadi roti garlic itu roti yang pakai olesan bawang putih. Ya, Rasanya dalamnya gimana itu rasanya? kalau rasanya tuh ada manis juga, ada asin juga. Kan isinya kan keju ya. Ya. Dicampur sama gula sama susu. Jadi ada manis, ada asin. Oke, bentar. Sebelum nanti dijelasin detail bagaimana cara pembuatan roti garlicnya ya, Aiki mau nanya dulu. Emang yang jadi narasumber kamu tuh kemarin siapa? Terus kamu dalam riset ada apa? Baca buku atau nonton film atau gimana? Kalau narasumber aku sih kebetulan bibi aku ya. Soalnya kan bibi aku suka berjualan aneka roti. Ya. Terus kalau sumber data aku itu film Thailand. Film Thailand. Apa judulnya? Apa sih, lupa lagi. Judulnya apa? Pokoknya Pokoknya ya, apa? Nama dia tuh Top. Oh, nama aktornya si Ya, Top. nama aktornya Top. Nah, gimana ceritain si Top tuh gimana? Jadi seorang laki-laki, dia dipaksa bersekolah, tapi dia nggak mau, dia pengen punya usaha, nggak mau bersekolah. Dipaksa sama siapa? Sama orang tuanya. Tapi dia nggak mau. Nggak mau. Akhirnya gimana? Dia mencari
ide gimana biar punya usaha sendiri seperti itu. Akhirnya dia usaha apa di cerita itu, di filmnya? Ada banyak sih, ada kacang, terus kacang yang digoreng, terus yang kedua yang bikin sukses itu rumput laut. Rumput laut, Ya. usaha rumput Ya. laut. Akhirnya dia jadi orang kaya. Ya, jadi orang kaya. Ibunya bangga nggak sama? Bangga sampai utang orang tuanya tuh dilunasin sama dia. Masya Allah. Keren. Ya. Jadi kamu sebelum menjalankan riset itu kamu nonton film itu dulu. Iya, nonton itu dulu. Setelah nonton film itu, kamu jadi terinspirasi apa? Kamu jadi terinspirasi sama si Top kah atau gimana? Iya sih sama. Kan aku dulunya kan pengen bersekolah normal ya. Ternyata Sekarang kan normal. terus sekolah formal. Sekolah gitu. formal Tapi maksudnya ternyata ya. sekolah formal tuh nggak yang aku bayangkan gitu. Ya. Jadi nggak harus bersekolah yang bagus. Kita bisa kok berjualan atau apa lebih dari sekolah gitu. Kayak contohnya, karena aku kan sekolahnya sekarang di Motekar. Ya. Aku bisa segalanya sekarang. Daripada kalau di sekolah formal aku belum tentu yang aku lakuin gitu, belum tentu bisa. Kalau sini kan udah bisa gitu. Jadi dari hasil nonton film kemarin, kamu jadi tertarik, Iya. terinspirasi, pengen jadi kayak si Top ya. Iya, Katanya pengen kamu banget. juga kemarin nyentumin public figure kamu itu si Top ya. Iya. Si Top. Bukan The Billionaire, bukan. Oke, nah lanjut ke proses risetnya Terus proses risetnya tuh kamu menjalani itu gimana? Kamu wawancara sama bibi kamu tadi ya? Iya, wawancara. Bibi kamu kebetulan dia juga narasumber kamu Iya. gitu ya. Itu ketika wawancara dan ketika proses menjalankan risetnya gimana Ceritain. Kalau riset yang kemarin tuh agak sulit ya, soalnya kan bibi aku kan sibuk ya. Jadi aku belum sempat wawancara, soalnya kan bibi aku pulangnya malam. Sedangkan aku kan kalau pagi sampai sore kan sekolah. Kalau malam kan bibi pasti istirahat. Jadi aku tuh punya ide. Jadi aku nggak wawancara dulu, cari yang RAB dulu, terus nyari bahan-bahannya juga. Jadi aku nulis yang apa tuh? Yang apa tuh? Bingung nggak, bentar. Bingung. Nyari apa? Nyari dari Google. Ya, Nyari dari Google. kayak alatnya, bahannya gitu. Gimana cara bikin roti garlic sebelum aku wawancara ke bibi aku. Tapi akhirnya bisa wawancara sama bibi. Bisa. Meskipun bibinya lagi sibuk Ya, gitu, bisa nyari-nyari meskipun waktu. telat juga nggak apa-apa. Telat juga nggak Ya. apa-apa ya. Terus setelah wawancara, kamu ngapain? Praktek gimana? Ya, Prakteknya gimana? Sekali bikin langsung jadi enak atau gimana? Atau gagal dulu? Kalau pertama tuh agak lama ya ayah. Soalnya kan apa tuh suhunya kan lumayan, terus jadi nungguin roti itu lama, sejam lebih yang waktu pertama itu. Oh iya. Ya, terus kan nungguin ngembang juga, terus di oven juga kan ngembangnya kan agak lama, apalagi di ovennya 15 menit atau 10 menit. Ya. Tergantung matang atau enggaknya. Terus habis itu bikin krim kejunya. Kalau krim kejunya tuh aku kebetulan tuh habis belanja langsung bikin. Habis bikin kan udah ya, udah jadi sama akutin, masukin di kulkas biar dingin. Habis itu besoknya aku baru bikin roti itu. Jadi rotinya. Jadi Pertama kali bikin berapa pieces? 10. pieces, ya. Siapa yang ngerasain pertama kali itu gimana? Anak-anak Motekar sama Fasil Teman-teman Motekar. kamu. Ya, teman-teman. Katanya gimana kata teman-teman kamu itu? Katanya enak. Enak. Cuman terlalu murah katanya dijualnya. Kata siapa? Kata Fasil. Oh, kata Fasil. Ya. Emang kamu jual berapa? 6.000 satu piece. 6.000? Ya. Emang kata si Fasil itu emang harusnya berapa? Kalau di kota mah 15.000. 15.000. Ya. Kamu jual 7.000. 6.000. Oh, 6.000. Ya. Berarti setengahnya ya, setengahnya. Tapi itu kamu jual 7.000, 6.000 ada ininya, ada labanya, ada batinya. Ada. Ada. Iya. Masih ada gitu. Masih. Apalagi kalau kamu jual 15.000 ya. Ya, lebih Cepet banyak. kaya kamu ya. Oke. Nah, setelah kamu bikin, terus kamu jual itu tadi ya? Iya. Jual. Tapi sebelum jual kan dicobain dulu sama dicobain, anak-anak. Motekar dulu gimana rasanya. Takut gak enak gitu Takut ya. gak enak. Ya. Testimoni. Ya. Tapi karena mereka katanya enak, akhirnya kamu jual gitu.
Gimana proses penjualan roti garlicnya? Kamu jualan di mana emang? Aku di sosmed, terus dibantu sama bibi aku, sama temen-temen, sama Fasil. Terus sama aku teh minta teman-teman aku teh promosiin roti aku. Ya. Tapi alhamdulillah ada aja. Laku berapa Nul? Yang roti garlicnya laku berapa? Selama aku bikin Masih ingat nggak? ada 40 lebih. 40 pieces lebih. Luar biasa ya. Ya. Tapi capek juga. Hah? Tapi banyak yang ini nggak? Banyak yang repeat order tuh kemarin? Ada. Ada yang repeat order. Jadi sekali order terus pengen beli lagi gitu Iya. sama kamu. Oke. Terus sekarang rencananya kamu riset apa lagi Nul? Sekarang aku masih tetap roti ya, tapi rotinya tuh isi abon. Isi abon. Ya. Jadi pokoknya kamu sekarang belajar roti gitu Ya. tentang kuliner lah. Ya biar Kayak nggak tadi. bingung gitu. Sesuai hobi kamu ya Ya. belajarnya ya, sesuai hobi kamu. Dan kamu juga punya cita-cita katanya. Cita-cita kamu pengen jadi apa sih kalau boleh tahu? pengen punya usaha sendiri, pengen punya toko sendiri. Pengen punya toko sendiri. Sukses, ya. Toko apa? Roti. Toko roti. Oke, mudah-mudahan ya. Ya, amin. Kamu targetnya tahun berapa itu punya toko roti Nul? Tahun 2032. 2032. Lumayan lah. Ya, masih ada waktu untuk ya, belajar. ya, Mudah-mudahan di waktunya nanti di Ya. tahun 2032 mimpinya kecapai. Amin. Punya toko sendiri, punya karyawan jadi bos gitu ya. Amin. Kayak si Top lah. Ya. Ya, bisa ngelunasin hutang-hutang. Kamu punya hutang nggak? Enggak. Oh, nggak punya. Oke, Nol. Terakhir. Nih, ada nggak pesan ataupun moto hidup kamu lah yang bisa di-sharekan ke teman-teman di sana? Ada. Oke, gimana? Jualan itu ibadah, kasih infonya sedekah, gak beli gak masalah, mau beli alhamdulillah, bisa cocok artinya berkah. Oke, keren banget motonya. Jadi berkah dan alhamdulillah pokoknya ya. Ya. Gitu. Oke teman-teman, gitu dulu kita sesi ngobrol-ngobrol bareng Ainul ya. Barangkali nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Nul. Ya, bisa. Oke teman-teman, segitu dulu sesi podcast kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Oke, dadah.